Jadi Bapak Ibu harus teliti, baca soalnya dulu. Dalam situasi tersebut, tindakan manakah yang paling mencerminkan keberanian membela kebenaran? Jawabannya, ini soalnya di sebuah SMA terjadi kasus bullying yang melibatkan beberapa siswa populer terhadap seorang siswa yang diam dan kurang mampu. Kasus ini telah berlangsung selama beberapa bulan, namun baru terungkap setelah korban mengalami depresi berat. Sebagian guru besar dan staf sekolah enggan mengambil tindakan yang memiliki pengaruh di masyarakat. Anda sebagai guru PAI baru di sekolah tersebut mengetahui situasi ini dan merasa terpanggil untuk bertindak. Jawabannya adalah D. Mengapa kok masih ada yang jawab ini? D, D, A, A kok banyak. Menyampaikan khutbah Jumat. Jawaban D-nya membuat program anti bullying. Lah, masa menyampaikan khutbah Jumat. Terus kalau guru nih kan cuma itu hanya sekedar sekali tok kalau khutbah Jumat. Tapi kalau program anti bullying itu kan berkali-kali program sudah berkelanjutan sebuah program. Ya Bapak Ibu ya, mohon kayak gini-gini yang kritis melihat kunci jawabannya. Masa cuma hanya khutbah kan sekali tok itu 5 menit. Jadi yang paling benar membuat program anti bullying. Jadi besok baca soalnya dulu. Kesimpulan manakah yang paling mencerminkan tindakan seorang guru PAI yang mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati aturan? Ini mengapa kok ada banyak yang jawab ini D, C, B, A. Lumayan banyak. Ibu Fatimah sebaiknya mengabaikan kelemahan sistem dan fokus pada pengajaran PAI karena teknologi AI pasti akan disempurnakan seiring waktu. Jawaban D. Fatimah sebaiknya mengusulkan sistem penilaian hibrid yang mengombinasikan AI dengan manual sambil mendorong pelatihan AI dengan dataset yang lebih eksklusif. Jadi cari yang paling benar Bapak Ibu. Mirip-mirip ternyata ada logika kan nggak mungkin cuma segini. Itu cara jawabnya. Sudah, ada 10 samapta. Ada 10 nanti soal yang modelnya seperti ini. Nah, baru Bapak Ibu ini yang kemarin sesuai kisi-kisi yang baru. Indikatornya kan disajikan. Saya disajikan materi tentang akhlak mulia, tujuan ranah sikap. Nah, ini jawabannya adalah B. Coba Bapak Ibu, mengapa A salah? Ini kan tanyakan kan ranah sikap yang dapat dirumuskan adalah peserta didik menganalisis konsep. Menganalisis itu pengetahuan Bapak Ibu kata kerjanya. Pasti yang jawab A ya salah. Ini masih ada 54 orang. Jawab A. Lah, kata kerja membiasakan akhlak karimah. Ini sikap. Mengapa C salah? Masih ada. Menceritakan itu keterampilan. Ini kan gampang sebenarnya, Pak Ibu. Lihat kata kerjanya kalau seperti ini tuh. Oh, kata kerjanya mana yang termasuk ranah sikap? Menganalisis pengetahuan, membiasakan sikap, menceritakan keterampilan, menyusun peta konsep keterampilan, mengevaluasi pengetahuan. Yang betul yang B. Jadi soal manakah tujuan pembelajaran, lihat kata kerjanya. Ya, iku kudune ya bener kabeh rek gampang. Jadi lihat kata kerja yang ada di TP itu. Ya. Nah, soal ini harusnya benar semua. Mengapa Bapak Ibu masih ada yang salah? Apa sulitnya? Bu,
Bu, Nggak lihat Assalamualaikum. tulisan ranah sikapnya, Bu. Kurang teliti. Apakah soal tryout yang sudah dikerjakan? Bacanya kurang teliti, Bu. Ibu, Ya nanti dibagikan capek. secara Bu, output, Ibu. Pak. Chatnya mohon ditutup, Bisa Ibu. di Ibu dosen. screen, Bu. Chatnya Bu dosen. mohon ditutup, Ibu. Mengganggu. Masalahnya, Bu. Bu dosen, Chatnya mungkin bisa soalnya dimatikan bisa dulu. di screen, Bu. Chatnya dimatikan saja, Ibu. Mengganggu. Bisa dibisupkan Bu, chatnya. dimatikan dulu. Apa bisa dibagikan, Bu? Iya, nanti dibagikan setelah tryout kedua hari Selasa dibagikan lagi. Ya, masih diacak ini soalnya ada yang dipakai lagi, ada yang tidak ya. Apa Ibu baca teliti ini di sini pertanyaannya. Tujuan pembacaan ranah sikap. Kalau ada ranah sikap gini lihat langsung kata kerjanya. Oh, ini pasti salah karena menganalisis pengetahuan. Taksonomi belumnya membiasakan sikap itu. Ini loh, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kan sikap. Sudahlah, nanti itu. Ini, Siti dan Budi menikah secara sederhana tanpa persiapan matang. Pernikahan dilakukan di rumah tanpa melibatkan wali yang sah, saksi yang cukup, atau mahar yang jelas. Mereka tidak melakukan akad nikah dengan benar, dan pernikahan tidak tercatat di kantor catatan sipil. Berdasarkan rumusnya tujuan ranah pengetahuan. Pengetahuan. Jawabannya A. Mengapa masih ada yang jawab D? Membiasakan rukun-rukun nikah itu loh, sikap. Menganalisis, mempraktekkan ini keterampilan. Membuat laporan keterampilan. Membaca ayat-ayat keterampilan. Gampang, Pak. Ibu harusnya ini. Gitu, jadi kalau lihat ranahnya apa, kata kerjanya apa, itu yang diperhatikan Bapak Ibu ya. Yang diperhatikan itu. Ini disajikan materi, ini kriteria kisi-kisinya masih tetap seperti itu. Disajikan kriteria hadis sahih. Kriteria hadis sahih merupakan syarat diterimanya hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu sanad bersambung, perawi adil, dobit, tidak syad, serta bebas dari ilah. Tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Kuncinya jawaban adalah D. Ini masih banyak yang salah. Nah, menjelaskan itu yang jawab A itu pasti pengetahuan. Menjelaskan itu apa Ibu? Mengidentifikasi itu pengetahuan. Mengaplikasikan keterampilan. Jawabannya D. Menyusun laporan, keterampilan Bapak Ibu. Mengaplikasikan sikapnya, menjelaskan itu pengetahuan. Jadi caranya seperti itu. Oh, mana ranah apa yang ditanyakan, kata kerjanya dicari. Mana sih kata kerja yang cocok dengan ranah keterampilan? Itu caranya besok ya. Manusia diberi akal, tetapi kebebasan dan kemerdekaan itu amat terbatas. Kekuasaan tertinggi dan mutlak terletak di tangan Tuhan. Semua yang terjadi atas takdir Allah. Ranah sikap lagi. Jawabannya D. Wih, anak banyak. Mengembangkan rasa syukur. Sikap kan Bapak Ibu. Yang jawab E loh, menganalisis kebebasan. Menganalisis itu adalah pengetahuan. Yang jawab ini salah banyak. 180 yang jawab E. Mengapa? Menganalisis, mengembangkan rasa syukur terhadap pemberian. Jadi kita bersyukur terhadap pemberian akal. Dilihat kata kerjanya. Kalau membandingkan pandangan agama, pengetahuan. Merumuskan hakikat pengetahuan.
menilai kebebasan dan kemerdekaan dalam perspektif agama pengetahuan. Itu caranya Bapak Ibu kalau ada 10, ada 5 soal terkait TP. Jadi nanti dilihat ranah apa yang ditanyakan, cocokkan, harus tahu ranah pengetahuan, sikap, keterampilan. Ini. Padahal ini Ustaz Didi, rumusan pengetahuan jawabannya A. Nah, mengidentifikasi. Ternyata yang jawab C banyak. CD 245 orang yang jawab C. Waduh. Mengidentifikasi pengetahuan, menghafal keterampilan, menerapkan sikap, melakukan teknik penafsiran D loh. C loh, C banyak, menerapkan pemahaman. Membaca ayat itu keterampilan. Pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Gitu Bapak Ibu cara mencocokkan. Itu soal sesuai kisi-kisi yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Dari sini ya Pak Ibu, terkait tujuan pembelajaran, nanti diperhatikan lagi waktu membaca. Baca yang ditanyakan ranah apa, kemudian cari kata kerjanya. Bisa dimengerti? Bu, minta tolong dibahas yang masalah Ya, Bu. pendekatan pembelajaran. Nanti dibahas semuanya, Bu. Masih jalan ini. Masih Untuk kata kerjanya itu, Bu. Nah, dibahas semua sampai jam 2 nanti waktunya. Besok setelah tryout dibahas lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi lihat ranahnya apa, kata kerjanya apa. Itu dicocokkan. Udah. Ini enggak itu Bapak Ibu. Ketikanya karena dari aplikasi jadi mencolok enggak enak. Lah, berdasarkan ini sekarang, ada 10 soal terkait materi yang di modul terkait konten materi PAI. Seorang guru merencanakan pembelajaran tafsir dengan pendekatan PBL. Dalam perencanaan pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk menganalisis materi ajar. Macam-macam tafsir Al-Quran berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan pembelajaran di atas, apakah tafsir bil maksur? Lah, Bapak Ibu harus paham. Tafsir bil maksur yaitu adalah penafsiran Al-Quran yang berdasarkan pada penjelasan Rasulullah. Ini kisi-kisinya coba kita lihat. Kalau pembuat soalnya menampilkan tafsir bil maksur, belum tentu nanti ketika UP di kisi-kisi yang itu menampilkan tafsir bil maksur, Bapak Ibu. Ini. Ini soalnya nomor berapa tadi? Nomor 16. Coba kita lihat kisi-kisi lah. Ini kan tafsir berdasarkan struktur keilmuannya. Hari ini Bapak Ibu ditanyanya di tryout tafsir bil maksur. Bisa besok karena banyak di sini tafsir bil maksur, tafsir bil ro'yi, dan metode tafsir tahlili, ijmali, maudhu'i, mukorona. Bapak Ibu harus paham semua ini. Apa itu tafsir bil maksur, apa tafsir bil ro'yi, apa tahlili, apa ijmali, seperti itu. Coba kita lihat modulnya. Nah, Bapak Ibu, tafsir harus dipahami, Bapak Ibu. Nah, ini. Tadi tafsir bil maksur adalah
Harus dibuka modulnya. Jadi ya Pak Ibu coba ditulis di kertas. Bapak Ibu harus tahu apa tafsir bil maksur. Itu nanti dihafalkan. Apa tafsir bil ro'yi. Apa metode tahlili. Apa ijmali. Itu Bapak Ibu harus tahu semuanya. Ya kalau hari ini soalnya tryout menampilkan bil maksur. Besok pas UP ternyata tahlili apa? Gitu. Bisa seperti itu. Karena kisi-kisinya banyak dilihat dari penulis soal mau menampilkan apanya tafsir bil. Ini ya Pak Ibu. Tafsir, takwil, terjemah. Tafsir bil maksur adalah pendekatan yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran didasarkan pada penjelasan melalui riwayat Rasul, hadis maupun asar termasuk Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, kata kunci tafsir bil maksur. Ini. Jadi berdasarkan riwayat pada sunnah, hadis termasuk ayat-ayat Al-Quran. Tafsir bil maksur disebut juga tafsir bil ar-riwayah karena mengapa bil maksur atau ar-riwayah yaitu tafsir yang berdasarkan riwayat pada sunnah atau hadis. Itu dimengerti ya Pak Ibu, karena kisi-kisi di sini ada tafsir bil maksur, tafsir bil ro'yi, metode tahlili, ijmali, maudhu'i, dan muqarronah. Kalau tafsir bil ro'yi, penafsiran seorang mufasir yang diperoleh melalui hasil penalaran atau istihad. Ingat-ingat ini dibaca. Jadi kalau bil maksur itu sesuai dengan riwayat, pada sunnah, hadis maupun asar. Kalau ro'yun berdasarkan istihad atau penalaran atau pendapat sumber utamanya. Ya. Sudah tahu badannya Pak Ibu? Ya. Nah, metode tahlili menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan cukup terperinci. Ini contohnya kalau seperti tafsir Jalalain, ayat demi ayat. Ini dihafal Pak Ibu. Karena kisi-kisinya di sini banyak. Ternyata di sini berdasarkan penjelasan di atas, tafsir bil maksud adalah bisa juga penulis soal berdasarkan pembacaan di atas yang dimaksud. Bisa kita juga gitu. Karena kisi-kisinya umum, nggak salah penulis soal. Makanya soal tryout ini tidak murni muncul plek, tetapi model-modelnya lah seperti ini. Pak Ibu udah saya kasih tahu. Ini harus dihafalkan semua. Di nomor 16 itu bisa muncul pertanyaan apa tafsir bil maksur, bisa muncul apa pertanyaan tafsir bil ro'yi, bisa juga pertanyaan apa metode tahlili. Di tahlili itu ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan. Ijmali, metode penafsiran Quran, menjelaskan ayat Quran dengan menggunakan makna secara global. Ijmal itu kan global. Ya, Pak Ibu ya, kata kuncinya kalau tahlil itu ayat demi ayat, surat demi surat. Kalau ijmal itu global dan bahasa yang ringkas menjelaskan makna Al-Quran secara global. Kalau mukorona bandingkan. Kata kunci diingat-ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin menghafal terlalu banyak, nggak masuk-masuk, sudah usia tua katanya. Dikasih kata kunci. Oh, tahliliku ayat demi ayat. Tulis biar ingat. Oh, ijmali itu global.
menafsirkan Al-Quran secara global dengan bahasa yang sudah dipahami. Mukorona itu membandingkan ayat lain yang memiliki kemiripan. Mukorona. Maudhu'i, tematik berdasarkan tema-tema tertentu. Oh, hari ini tafsir tematik, temanya perekonomian. Besok tentang kelestarian alam. Itu namanya maudhu'i, tema-tema. Jadi di kisi-kisi nomor 16 itu yang nanti menjadi fokus pertanyaan ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tryout hari ini kan masih tafsir bil maksur yang ditanyakan. Jadi mengerti apa Ibu? Ya, mengerti. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Mengerti, Bu. Lanjut. Insya Baca ayat Allah. Silakan. Makasih. Oh, makasih bimbingannya. Bisa diulangi. Sangat jelas sekali ya saudara saya Bu. Sekali kan ya. Insya Allah. Nah, jadi di nomor 16 Bapak Ibu itu harus memahami konsep 6 ini. Sudah. Ya, tahlili ayat demi ayat, ijmali tafsir secara global, umpama secara global, mukorona membandingkan ayat yang memiliki kedekatan, maudhu'i tematik. Sudah di paket ini yang muncul nomor 16 tentang itu nanti. Di garis-garis modulnya ditulis. Nah, kita kembali lagi ke nomor 17. 15 menit lagi waktunya. Hadis berdasarkan kualitasnya. Jawabannya C. D, C lumayan lah. Banyak yang benar C. Sohi, Hasan, Do'if. Ini dikeco-keco aja. Sohi, mutawatir, Hasan. Oh, ada mutawatir yang asalah. Coba ada di paket berapa kita tengok. Hadis berdasarkan kualitasnya. Buka modulnya Bapak Ibu. Hadis berdasarkan itu ada 3, yaitu hadis sahih, hadis doif, hadis hasan. Pak Ibu, coba dilihat modulnya ada di modul yang keberapa. Modul 1 tadi tentang tafsir. Ya Pak Ibu ya, tafsir ayat muhkam mutasyabih. Modul 1 kan sudah dipelajari ya Pak Ibu waktu online. Ya. Modul 2 di sini pembentukan apa? Modul 2 kriteria. Ada di modul 2 Bapak Ibu. Kriteria hadis, kedudukan dan fungsi. Baca. Hadis berdasarkan kualitasnya adalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Apa hadis sahih? Apa ini? Hadis yang memiliki sanad bersambung, ikhtisalul sanad, dobit perawinya, tidak mengandung syad dan ilat cacat. Hasan, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi hafalan tidak kuat, makanya hasan, serta tidak mengandung syad dan atau ilah. Nah, bedanya kalau hasan itu hafalannya nggak kuat, sekuat hadis sahih. Satu toh perbedaannya. Kalau doif, hadis yang tidak memenuhi kriteria sahih, sanadnya terputus, nggak bisa dipercaya, terdapat ilat, kemudian hafalannya nggak kuat, itu hadis doif. Nah, itu tadi hadis berdasarkan kualitasnya ada 3. Ini ada. Bapak Ibu harus baca modul ini.
Nah, sini jenis-jenis hadis. Ini. Hadis terdiri beraneka ragam jenis dan ditinjaunya seperti berdasarkan sandarannya, kuantitas perawinya, kualitasnya, bentuk, dan lain-lainnya. Di modul Bapak Ibu fokus mempelajari macam-macam hadis berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya terbagi 3 jenis, yakni sahih, hasan, dhaif. Nah, coba kita tengok di kriteria nomor 17. Klasifikasi hadis berdasarkan struktur keilmuan. Klasifikasi hadis berdasarkan kesohian dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hari ini yang ditanyakan di tryout Bapak Ibu, klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Bisa juga fungsi hadis terhadap Quran. Bisa juga nanti penulis soal. Karena ada 2 kisi-kisinya. Fungsi hadis terhadap Quran dan klasifikasi. Kalau yang klasifikasi tadi, hadis berdasarkan kualitasnya ada 3, sahih, hasan, dhaif. Sekarang fungsi hadis berdasarkan Al-Quran adalah, nah, coba dilihat di sini ya Pak Ibu, bisa juga itu menjadi pertanyaan di UP. Ya. Kita cek 1. Hadis itu memperjelas Al-Quran. Bisa juga kan Al-Qurannya tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat. Ya, kemudian dijelaskan secara rinci di dalam hadis itu penjelas ini ada di sini. Fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran. Bayanut takrir. Ini nanti dihafalkan juga selain tadi. Karena bisa juga Bapak Ibu keluarnya ternyata fungsi hadis, bukan klasifikasi. Bayanut takrir sebagai penguat keterangan di Al-Quran. Ya. Kemudian bayanut tafsir, penjelas ayat Al-Quran. Ya, bayanut takrir, bayanut tafsir, ada taksis al-am, taksis mengkhususkan atau mengecualikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ada juga takyidul mutlak, membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Bayanut tasyri, menciptakan hukum syariat. Ini apa Ibu, bayanun nasih, membatalkan dan menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Banyak ini yang dihafal. Nah, sudah ada ini bayanut takrir, bayanul nasih, menghapus, kemudian bayanut tasyri, menciptakan hukum syariat. Ini dihafal no. Ada 10 soal yang terkait konten seperti ini. Itu nomor 17 Bapak Ibu. Baik, kita berangkat lagi ke 17 ya Pak Ibu ya. Ini kan tadi pertanyaannya saya hadis berdasarkan kualitasnya. Bisa juga nanti pertanyaannya itu tadi ya. Saya pertanyaannya fungsi hadis berdasarkan pembelajaran di atas. Apakah fungsi hadis terhadap Al-Quran? Gitu. Nah, 18. Seorang guru melaksanakan pembelajaran materi rahasia takdir menggunakan pendekatan discovery learning. Dalam proses evaluasi, guru meminta peserta didik menguraikan materi hubungan takdir
dan iman berdasarkan kreasi peserta didik. Berdasarkan peserta di atas, konsep hubungan takdir dengan iman pada hari kiamat pada hari akhir adalah, ini jawabannya B. C, banyak yang jawab apa ini? B, C, banyak yang benar lah. 499. Takdir adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, dan iman kepada hari akhir meyakini bahwa setiap perbuatan akan diperhitungkan di hadapan oleh Allah. Mengapa yang jawab C masih salah? Takdir dan iman kepada hari akhir tidak saling berhubungan. Mosok Bapak Ibu gak saling berhubungan. Wis jelas-jelas loh. Jawaban kata salah dipilih ya. Jawaban sudah kelihatan salah loh dipilih. Iman dan takdir itu ya saling berhubungan. Orang yang beriman pasti mempercayai takdir. Iman kepada qada dan qadar Allah loh. Bisa dipilih C, iman dan takdir kepada hari akhir tidak saling berhubungan karena takdir hanya mencakup kehidupan dunia. Sedangkan iman berkaitan dengan kehidupan setelah mati. Sudah jelas-jelas salah itu. Ada kata tidak berhubungan. Takdir adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Ini, takdir adalah sesuatu yang ditentukan oleh manusia. Jelas salah. Dan dapat dirubah. Ada takdir yang dapat ditentukan manusia, dirubah, ya. Bukan ditentukan manusia, tapi takdir itu. Coba dipilih, Yohan A. Sudah terlihat salah. Yang jawab E, masih D nih. Takdir adalah hasil usaha manusia dalam mencapai tujuannya. Dan iman kepada akhir mengajarkan bahwa perbuatan baik dan buruk tidak mempengaruhi kehidupan setelah mati. Jelas salah, Bu. Pak Ibu ya, teliti lagi ya Pak Ibu ya. Seorang guru merancang pembelajaran mana? Kita lihat tadi ini. Kalau ini masih mukjizat karomah Bapak Ibu. Mukjizat itu adalah apa Bapak Ibu? Sesuatu yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Kalau karomah itu para wali-wali Allah. Di sini Bapak Ibu harus paham apa mukjizat, apa karomah, apa sihir. Dan sihir dalam pandangan Islam. Jelas-jelas kalau sihir dalam pandangan Islam itu ya nggak boleh Bapak Ibu ya, sihir ya. Nah, kita lihat di situ soal barusan, Bapak Ibu selain takdir juga harus paham karomah, ya, mukjizat, kemudian sihir dalam pandangan Islam. Ini sedikit-sedikit tapi Bapak Ibu, ini harus dibaca sendiri Bapak Ibu. Kalau mengandalkan disampaikan gini enggak cukup Bapak Ibu. Ada di modul 3 Bapak Ibu. Ini aja enggak habis 50 nanti Bapak Ibu. Modul 3 coba kita lihat. Nanti ya di modul 3 Bapak Ibu konsennya dipahami. Apa mukjizat, apa sihir, apa karomah. Nanti guru-guru PAI insya Allah ya sudah hafal di luar kepala. Karena yang diajarkan kan itu kan Bapak Ibu ya. Guru-guru PAI masuk enggak itu. Sudah konten ini. Coba. Di kemarin perkuliahan itu untuk menjawab soal-soal di UP ada 10 soal. Mukjizat, kejadian luar biasa diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti kebenaran ajaran mereka. Ya, hanya Nabi dan Rasul. Karomah kepada waliullah, keistimewaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang saleh, yaitu waliullah. Ya. Sihir, perbuatan yang melibatkan campur tangan jin dan setan yang menimbulkan dampak tertentu di luar hukum alam. Ilusi, tipu daya,
bantuan makhluk gaib itu Bapak Ibu. Jadi harus tahu karomah, sihir, dan mukjizat ya Bapak Ibu ya di dalam menjawab soal yang nomor ini, nomor 18. Dipahami beberapa kasus yang tadi. Ya Pak Ibu ya, sudah Pak Ibu ya. 19. Di sini adalah pembentukan akhlak karimah. Berdasarkan pembelajaran di atas, pembentukan akhlakul karimah yang termasuk dalam cakupan saja'ah adalah. Ini sulit. Bapak Ibu, dilihat modulnya. Saya menampilkan di sini soalnya terkait saja'ah. Akhlakul karimah, semoga besok ini mudah kalau UP. Yang ini tinggal diacak-acak, yang benar kan A. Tinggal dibuang satu, membuat soal. Saja'ah itu dalam modul ada al-karom, kebaikan budi, ada an-najdah, membantu, ada kibr an-nafas, berjiwa besar, ada al-ikhtimal, ketahanan bekerja, al-khilm, al-wikor. Yang selain itu B, C, D, E, diacak-acak, ditambah-tambahi. Di modul itu yang saja'ah itu ada 6 ini. Pak Ibu. Nomor 20. Fikih kontemporer tentang zakat produktif, perbankan, syariah, konsep riba. Lah, tapi di sini cuma perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah dan bank Islam atau bank syariah. Bapak Ibu besok soalnya bisa berkaitan dengan zakat produktif karena kisi-kisinya ada zakat produktif, ada riba, ada hak-hak rakyat. Jadi membuat soal itu akan melihat kemana. Oh, saya mau soalnya yang ke zakat produktif. Oh, boleh karena kisi-kisinya ada gitu materinya. Nah, fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu ada zakat produktif, perbankan syariah, riba. Nah, di soal ini perbedaan bank syariah kuncinya A. Bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan bank Islam menerapkan sistem bagi hasil. Sudah jelas-jelas. Yang jawaban ini loh di keco-keco. Masih ada yang jawab E. Bank konvensional menjadikan sumber utama, sedangkan bank Islam mengutamakan berkah. Ya enggak ada berkah. Konsep bukan berkah, tapi bagi hasil. Salah E, mengutamakan keberkahan. Tidak, tapi mengutamakan konsep bagi hasil. Ini materi-materi ini juga penting Bapak Ibu. Ini sudah Bani SKI. Jadi nanti 10 soal itu ada akidah, ada fikih, ada SKI, ada akhlak. Lengkap. Ini ada satu kisi-kisi terkait SKI. Alur materi transformasi peradaban Bani Umayyah salah satu tokoh yang memiliki kontribusi dalam pembukaan hadis. Yang kontribusi pembukuan hadis yaitu Ibnu Az-Zuhri. Kayak gini ada di modul. Membuat soal melihat modul Pak Ibu. Nggak melihat modul. Semua materi yang ada di soal nanti UP itu juga melihat modul. Kemudian, seorang guru merancang pembelajaran. Ini sudah. Ini soalnya. Dengan pendekatan tersebut, materi yang ajar yang tepat untuk pengembangan tujuan pembelajaran adalah, seorang guru merancang pembelajaran untuk siswa kelas
10 tema penguatan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan P5. Guru memberikan tugas individu dan kelompok di mana siswa diminta untuk membuat rencana proyek sosial mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kelompok bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan kerjasama. Nah, ini jawabannya E. Materi aja tentang peran agama dalam kehidupan sosial, pentingnya kerjasama dan mencapai tujuan bersama. Ini terkait materi P5 ketakwaan. Sampai yang terakhir yaitu terkait dengan nilai PPRA. PPRA itu ada 10 nilainya. Ini kunci jawabannya B. Tawasud moderasi adalah keadilan dalam menghadapi perbedaan sosial nih. Dalam menjalankan PAI, guru mengajak siswa menganalisis berita opini di media yang berkaitan dengan konflik sosial dan kebencian. Siswa diajak membuat esai bertema Islam Rahmatan lil Alamin yang kemudian dipresentasikan. Nah, ini kan ada tentang konflik sosial. Tawasud moderasi keadilan menghadapi perbedaan sosial. Ini sudah ada kata perbedaan sosial. Ini sudah menjurus ke jawaban dari ini tadi, konflik sosial. Itu apa Ibu? 24. Ini nilai-nilai Islam, agama moderat dan wasatiyah, manakah yang kurang sesuai? C. Seimbang pola hidup. Nggak mungkin kan moderasi beragama pada keseimbangan tauhid. Nggak bisa. Masa tauhid? Nggak bisa. Beragama, moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Adil, iya, seimbang ini fenomena alam. Sampai nomor ini ya Pak Ibu, nomor 25. Nah, 26 sudah pendekatan pembelajaran. Kriteria orang yang memiliki sifat moderat atau wasatiyah. Kuncinya C. Menjunjung tinggi keseimbangan, keadilan beragama, serta menjauhi sikap fanatisme. Berpikir sempit ya jelas-jelas salah. Mengutamakan prinsip keberagamaan. Salah. Cenderung mengikuti ajaran yang ekstrim. Salah. Memiliki pandangan yang selalu berpikir pada satu kelompok. Kelihatan jelek-jeleknya, jangan dipilih. Nah, ini masih banyak yang memilih jawabannya. Ini C sudah benar. Yang D kok masih banyak. Mengutamakan prinsip keberagamaan dan mampu berada dengan berbagai pandangan. Ternyata menjebak. Yang paling cocok Bapak Ibu. Sampai nomor 25, waktunya habis. Besok akan dibahas lagi di hari Selasa. Saya hari Selasa akan menjelaskan 25 lagi Bapak Ibu. Jadi sampai dengan pendekatan pembelajaran. Bapak Ibu, pesan saya dipetani lagi, diteliti lagi, dianalisis kisi-kisinya. Penguasaan materi yang di modul wajib dikuasai. Itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bu. Tanya Bu. Ini tanya Bu. Buat sinau. Terima kasih Bu. Bu. Tanya Bu. Besok katanya juga Materinya Zoom, Bu. ini Bu. Kata Pak Sahru itu besok Zoom, Bu. Besok ada tryout lagi kan Bapak Ibu. Ini saya mau menjelaskan tryout. Iya Bu, besok ada tryout lagi Bu. Secara itu hari Rabu kita Zoom lagi. Mohon di-share soalnya juga materi yang ini Bu. Iya, sudah ikut ya Bu. Dosen. Terima kasih. Ya, besok jam berapa? Bapak Ibu. Kami punya gambaran. Itu narasi panjang. Terima kasih Bu. Soal-soal tidak jawab benar. Tidak Lanjut Bu, lanjut Bu. Banyak. Soal tadi itu loh. Bapak Ibu, besok soal tryout tidak jauh berbeda dengan soal ini. Beberapa akan dipakai ulang, akan dilihat peningkatan penilaian Bapak Ibu setelah dibahas separuh. Berapa sih nilainya? Separuh belum dibahas, berapa nilainya? Jadi dipelajari lagi, soalnya akan dibagikan nanti di hari Rabu, ya. Jadi
Siap, Bu. Eh, Siap. paling enggak yang sudah dibahas tadi bukan sekarang semua. Siap, Bu. Besok jam berapa, Bu? Assalamualaikum Besok. warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang begini, Bu. Besok tryout-nya akan disiarkan oleh Pak Sahru. Share di grup biar dipelajari. Ya besok Bu setelah Yang tadi selesai yang tryout yang separuh ya. Jadi bisa materi Yang separuh, Bu, yang separuh. separuh aja Bu di share di grup, yang Besok separuh tryout jam berapa, Bu? buat belajar. Pak Ibu, tryout-nya besok diumumkan oleh Pak Syahru, penanggung jawab tryout itu Pak Syahru, bukan saya. Nggih, saya adalah yang mendampingi belajar Bapak Ibu. Pokoknya hari ini dipelajari tadi seperti kata kunci yang saya tadi ya. 25 sudah kita bahas. Tapi soal yang pertama 10 itu ganti soal total, yang tadi yang soal samapta itu akan diganti total ya. Baru yang 15 itu masih dipakai ulang ya. Yang hari ini sudah dibahas. Silakan belajar dari modul dan kisi-kisinya dulu. Nanti setelah tryout kedua akan diberikan semua soalnya. Ya, itu saja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses semua. Belajar dengan serius. Semoga nanti lulus dan soal UP tidak sesulit dengan soal tryout. Karena soal tryout saya jamin 100% nggak akan keluar sama percis. Ya. Karena soal-soal ini prediksi dari kisi-kisi. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.